Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4241 Awan Petir 90.000 mil jauhnya. Terluka oleh guntur, Ciyue Zhangjiao dengan cepat mundur ke sisi Yang Lou. Wajahnya pucat, dan mulutnya berlumuran darah. Dia mendongak dengan linglung dan melihat awan guntur di atas awan lagi. Awan guntur mulai mengembun di puncak Xianren, kemudian menyebar dan menyebar, secara bertahap mencapai ukuran 90.000 li. Bahkan sudut awan guntur menyentuh tepi kota pegunungan Ciyue. Pada saat ini, banyak prajurit di kota pegunungan Ciyue telah melihat kumpulan awan guntur yang besar dan tak tertandingi ini. Kita harus tahu bahwa di kota pegunungan Bulan Merah dan Sekte Dewa Bulan Merah, dilarang bagi prajurit manapun untuk menyeberangi perampokan guntur, dan mereka yang melanggarnya akan dibunuh oleh Sekte Dewa Bulan Merah. Jadi sekarang para prajurit di kota pegunungan Ciyue juga sangat terkejut. Siapa yang begitu merajalela sehingga mereka berani menyeberangi sungai di kota pegunungan Ciyue, karena menurut penilaian mereka, Lei Yun berdekatan dengan kota pegunungan Ciyue, dan orang yang terikat untuk mengambil perampokan berada di luar kota, dan itu tidak terlalu jauh. Beberapa prajurit penasaran untuk keluar dari kota pegunungan Bulan Merah dan ingin melihat siapa perampok itu. Namun, mereka berjalan jauh ke awan guntur, hanya untuk menemukan bahwa mereka telah berjalan puluhan ribu mil dan dekat dengan arah puncak Bulan Merah, tetapi mereka masih dapat berjalan ke tengah awan guntur. Sayang, sudah hampir sampai ke puncak Bulan Merah. Bukankah kamu sudah sampai di tengah awan guntur? Itu bukan hanya 9.000 mil awan guntur. Itu puluhan ribu mil jauhnya dari kota pegunungan Bulan Merah ke puncak Bulan Merah. Lebih dari 9.000 mil guntur. Banyak orang berdiri di bawah awan guntur dan menatap awan guntur yang gelap dan tebal, menunjukkan ekspresi kagum. Perampokan guntur ini tidak sederhana, saudara-saudara, keluarlah dari daerah yang diliputi badai guntur, kita aman. Banyak orang tidak berani untuk terus melacak keberadaan para korban perampokan. Mereka menoleh dengan tergesa-gesa dan pergi ke badai guntur. Pada saat yang sama, Yang Lou juga memerintahkan para tetua dan murid King Xiu di sekitar puncak Xianren untuk mundur dari awan guntur dan tiba di zona aman untuk melihat sosok kabur di puncak Xianren dari kejauhan. Puncak Bulan Merah terletak di pusat kota pegunungan Bulan Merah. Ada banyak murid dan murid sejati dari Sekte Dewa Bulan Merah yang telah berjalan keluar dari tempat pengasingan satu demi satu. Ketika mereka melihat awan guntur yang menakjubkan, jejak ketakutan muncul di hati mereka. Yang Lou, dapatkah kamu melihat asal-usul Lei Yun? Tepat pada saat ini, leluhur lain dari keluarga Dewa Bulan Merah tiba-tiba muncul di samping Yang Lou. Yang Lou menoleh ke belakang dan menemukan bahwa di sana ada semua leluhur dari Sekte Dewa Bulan Merah. Pemimpin Sekte Bulan Merah dengan cepat menangkupkan tangan dan memberi hormat satu per satu. Leluhur-leluhur ini dulunya seperti telinga sapi di Sekte Dewa Bulan Merah. Sekarang mereka telah pensiun, tetapi mereka masih memiliki posisi yang tak terbantahkan di Sekte Dewa Bulan Merah. Sekte Bulan Merah benar-benar tidak menyangka bahwa peristiwa ini mengejutkan lebih dari 20 leluhur yang kuat. Yang Lou perlahan mengangkat matanya, menatap awan guntur, dan berkata dengan suara rendah, awan guntur itu 90.000 li, bentuknya seperti kabut, bergulir tanpa henti, momentumnya seperti naga, langkah abadi di langit, gunturnya berwarna merah, dan pembunuh utamanya adalah hidup dan mati. Jika tebakanku tidak salah, ini seharusnya adalah perampokan guntur Tianu yang legendaris. Beberapa tetua lainnya mengangguk, tidak jauh berbeda dari yang kita duga. Kita semua mengira itu adalah perampokan guntur Tianu, tetapi kita telah berlatih selama bertahun-tahun. Kita hanya melihatnya di buku-buku kuno, tetapi kita belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini benar-benar pemandangan yang nyata hari ini. Melihat sosok yang redup di puncak abadi di kejauhan, Yang Lou berkata dengan suara rendah, hanya ada beberapa alasan bagi perampok yang ingin menarik perampokan guntur Tianu, atau dia akan dibunuh oleh guntur Tianu jika dia memiliki dosa yang mengerikan dan langit dan bumi tidak dapat mentolerirnya. Tetapi saya dapat melihat bahwa tidak ada kejahatan dalam dirinya, jadi dia pasti bukan pendosa besar. Selain itu, hanya ada satu alasan. Orang ini adalah klan Tun Tian. Beberapa orang tua lainnya mendengar pidato itu, pupil mereka menyusut dan menarik napas dingin, klan Tun Tian. Yang Lou berkata dengan suara rendah, menelan klan langit, pasti akan memancing kemarahan perampokan guntur langit, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Seorang leluhur tua berkata dengan suara dingin, apakah maksudmu ada keluarga Tun Tian yang meminjam tanah harta karun klan Dewa Bulan Merah kita untuk menyeberangi perampokan?
Yang Lou berkata, sebelumnya, ketika aku menutup puncak Xianren, Xiao Hei mencium ada orang luar. Namun, ketika aku keluar untuk menyelidiki, aku tidak menemukan apapun, hanya menemukan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh orang ini. Aku selalu bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa menghindari Xiao Hei dan penemuanku. Sekarang tampaknya jika dia adalah orang dari suku Tuntian, dia memiliki cara seperti itu. Pasti tidak mengherankan. Pada saat ini, Yang Lou merasa bahwa kekuatan langit dan bumi dalam jarak ratusan ribu mil dari Sekte Dewa Bulan Merah terkuras oleh suatu kekuatan dalam sekejap, dan dituangkan ke dalam awan guntur. Pada awalnya, perampokan guntur telah mulai mengekstraksi kekuatan langit dan bumi. Setiap sinar perampokan guntur pada hari ini 10 kali lebih kuat daripada perampokan guntur biasa. Perampokan guntur Tianu, awalnya demi kehancuran dan eksistensi. Ketika awan guntur dari perampokan guntur biasa menghilang, suasana hati Lin Bai tidak tenang, karena dia tahu bahwa dia akan menghadapi ujian yang sebenarnya selanjutnya. Itulah perampokan guntur Tianu. Awan guntur meliputi 90.000 li, berbatasan dengan kota pegunungan Ciyue, dan awan hitam berada di atas. Guntur merah di dalamnya terus-menerus menderu dan menderu, yang membuat hati Lin Bai dingin. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan perampokan guntur di atas kepalanya dan mulai mengumpulkan kekuatan. Semua kekuatan langit dan bumi dalam ratusan ribu li hampir dikosongkan dan dituangkan ke dalam perampokan guntur. Dengan berkah kekuatan, awan guntur meraung dan bergetar. Boom! Guntur datang dan mengalir ke tubuh Lin Bai, yang membuat Lin Bai memuntahkan darah dan tampak pucat. Di bawah guntur ini, Lin Bai hampir merasa bahwa seluruh daging dan darahnya, tulang, meridian, 5 viscera dan 6 viscera akan meledak. Lin Bai mendongak. Awan guntur berada 90.000 mil jauhnya. Petir merah yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari tepi awan guntur. Di pusaran air di atas kepala Lin Bai, guntur dewa merah berkumpul. Itu seperti iblis yang membuka mata ke langit dan menatap Lin Bai dengan ganas. Saat berikutnya, guntur dewa merah bergemuruh turun, langsung ke kepala Lin Bai. Sebelum dewa menyerang Lin Bai, dia merasakan ancaman kematian yang telah lama hilang. Tidak bagus. Lin Bai berseru dalam hatinya, dan dengan cepat mengeluarkan 3 harta karun dari tas penyimpanan. Setelah kekuatan spiritual disuntikkan ke dalamnya, dia melemparkannya ke langit. Salah satu dari 3 harta karun itu adalah cermin lipat bulan. 3 harta karun terbang di langit. 2 harta karun pertama berubah menjadi abu terbang saat mereka bertabrakan dengan perampokan guntur Tianu. Cermin lipat bulan mengepul di atas langit dan bersinar dengan kecemerlangan yang menawan. Cermin itu berkedip, menelan perampokan guntur Tianu ke dalam cermin. Tampaknya ada ruang lain di dalam cermin, yang dapat menyerap semua kekuatan perampokan guntur ini. Namun, setelah cermin lipat bulan menyerap semua guntur, cermin itu meledak di depan Lin Bai, dan kilat merah pekat menyebar keluar. Banyak dari kilat itu mengenai Lin Bai, membuatnya memuntahkan darah, dan daging serta darahnya kabur dan jatuh di puncak abadi. Bab 4242, Murka dan Guntur Surga. Lin Bai jatuh di puncak abadi yang terlupakan. Meskipun cermin lipat bulan menyerap sebagian besar kekuatan petir, setelah pecah, guntur dewa kecil yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, yang masih melukai Lin Bai dengan serius. Selain itu, guntur dewa ini menembus ke puncak abadi yang terlupakan dan berkumpul tetapi tidak menyebar. Pada hari itu, guntur jatuh, dan bayangan abadi di puncak abadi mulai menghilang. Lin Bai memperhatikan titik ini dari sudut matanya. Tampaknya bahkan bayangan abadi tidak mau melindungi di sini. Bayangan virtual abadi menghilang, dan medan di sini tidak dapat menahan petir. Kalau begitu terserah padamu. Baru saja itu adalah perampokan guntur pertama. Selama aku bisa menahan 8, maka perampokan gunturku akan berakhir. Lin Bai dengan cepat mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari tas penyimpanan dan menelannya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya, ini benar-benar kesalahan. Aku hanya tahu cara membeli harta karun dari bencana guntur, tetapi aku tidak ingin membeli beberapa pil penyembuh. Meskipun pil penyembuh di tas penyimpananku bagus, itu terlalu banyak untuk lukaku akibat bencana guntur. Untuk bencana guntur ini, Lin Bai telah mempersiapkan diri sejak lama, dan merasa bahwa dia telah mempersiapkan diri dengan baik. Namun, setelah tiba di kota pegunungan Ciyue, Lin Bai belajar dari pengalaman latihan Yun Fuseng bahwa jika dia tidak dapat selamat dari bencana guntur, dia perlu menemukan cara untuk menghindarinya. Saat itu, Lin Bai memikirkan tempat yang salah.
Tetapi sekarang dalam bencana guntur Tianu di bawah tubuh yang terluka parah, Lin Bai kembali melakukan kesalahan, dan tidak menyiapkan banyak pil penyembuh yang sangat baik. Salah satunya adalah karena Lin Bai tidak memiliki guru yang akrab dengan bencana guntur. Yang lainnya adalah kelalaiannya. Lin Bai diam-diam mengingat pelajaran ini di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak membutuhkan pil penyembuh di masa depan, dia harus lebih mempersiapkan tubuhnya untuk berjaga-jaga jika terjadi kebutuhan yang tidak terduga. Namun, sekarang bukan saatnya bagi Lin Bai untuk mundur. Kesengsaraan guntur Tianu telah tiba. Lin Bai harus membangkitkan semangatnya untuk melawan kesengsaraan guntur Tianu. Untungnya, ada banyak harta karun di tas penyimpanan Lin Bai. Satu harta karun cukup untuk menahan kesengsaraan guntur biasa. Namun, di depan kesengsaraan guntur Tianu, 2 atau 3 harta karun mungkin tidak dapat menahan kesengsaraan guntur. Misalnya, tadi, Lin Bai kehilangan 3 harta karun sekaligus, dan hampir semuanya hancur di bawah kesengsaraan guntur pertama. 2 atau 3 tidak cukup, lalu 5 atau 6. Pokoknya, aku punya banyak harta karun. Lin Bai mendongak dan melihat kesengsaraan guntur Tianu kedua sedang terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai melemparkan kerang gunung walet dari lengan bajunya dan mengeluarkan 5 harta rampasan petir lainnya. Ketika Lin Bai sudah siap, guntur hari kedua pun turun. Ledakan. Guntur menggema di langit dan bumi, mengguncang sejauh 100.000 mil, disertai dengan kekuatan guntur dewa yang mengerikan, menghantam puncak abadi yang sedang duduk dan terlupakan, dan pilar guntur dewa merah dapat terlihat jelas bahkan jutaan mil jauhnya. Setelah jatuhnya guntur dewa, 5 harta karun yang pertama kali dilempar Lin Bai meledak menjadi cahaya dan bergegas menuju guntur dewa. Guntur dewa sangat dahsyat dan menghancurkan kelima harta karun itu. Pada saat yang sama, kerang itu melompat, membuka mulutnya dan menghisap, menelan sisa celah itu ke dalam perutnya. Lin Bai melihat bahwa cahaya merah di perut kerang itu sangat terang, dan kulit di permukaan kerang itu mulai retak. Setelah beberapa saat, kerang itu meledak, dan serpihan guntur yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam. Beberapa mengenai Lin Bai, membuatnya memuntahkan darah lagi. Lin Bai berbaring di puncak-puncak abadi, menelan kerang dan 5 harta karun. Ketika Lin Bai Mian terpaksa selamat dari perampokan guntur Tianu kedua. Bencana guntur ketiga segera terjadi. Lin Bai tidak mampu untuk meminum pil penyembuh, jadi dia dengan cepat mengeluarkan 6 harta karun dari tas penyimpanan lagi. Setelah kekuatan roh dituangkan ke dalam tas, harta karun itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi 6 layar cahaya pertahanan untuk menutupi Lin Bai. Petir ketiga jatuh, menerobos 6 layar cahaya dan mengenai Lin Bai. Ah, jeritan yang menyayat hati datang dari puncak Xianren. Guntur menyebar, asap dan debu tersebar, duduk dan lupakan bahwa puncak abadi telah terputus setengah dari gunung oleh guntur, dan bayangan abadi di atas juga menghilang. Setelah perang, saya khawatir itu akan menghilang. Di antara reruntuhan dan bebatuan, Lin Bai berlumuran darah dan menggertakkan giginya. Dia memanjat keluar dan melihat ke atas untuk melihat bahwa perampokan guntur Tianu keempat sedang dalam perjalanan. Pada hari itu, perampokan guntur lebih ganas dan lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada waktu bagi Lin Bai untuk bersiap dan bereaksi, atau bahkan memberi Lin Bai ruang untuk menyembuhkan. Bajingan Lin Bai batuk seteguk darah. Lengannya terbakar hitam dan kulitnya robek. Dia hampir bisa melihat tulang putih di bawah darah yang terbakar. Tangan Lin Bai yang gemetar mengeluarkan 6 harta karun dari tas penyimpanan. Pil ajaib digunakan untuk mengaktifkan kekuatan sihir agar harta karun itu bersinar dan melindungi tubuh Lin Bai. Tepat saat senjata ajaib itu baru saja disempurnakan, perampokan guntur Tianu keempat telah jatuh, menghancurkan 6 senjata sihir pertahanan dan membunuh Lin Bai sampai mati. Pada saat yang sama, puncak-puncak abadi yang duduk dan melupakan langit sekali lagi terpotong satu lapisan. Bukannya Lin Bai tidak ingin menggunakan lebih banyak harta untuk melawan malapetaka guntur Tianu, tetapi Lin Bai harus mempertimbangkan semuanya. Dia hanya memiliki 52 harta. Dia menggunakan 3 di antaranya dalam malapetaka guntur Tianu pertama, dan 18 di malapetaka guntur Tianu kedua, ketiga, dan keempat, total menggunakan 21. Lin Bai hanya memiliki 31 harta yang tersisa, dan 6 harta setiap kali. Jika dia bisa menahannya, dia hampir tidak bisa bertahan dari malapetaka guntur. Jika dia menggunakan satu lagi, dia tidak akan bisa menahan malapetaka guntur berikutnya.
Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan cermat Lin Bai, dia hanya dapat menggunakan 6 harta untuk setiap malapetaka guntur Tianu. Lin Bai berdiri dengan gemetar, seluruh tubuhnya terbakar hitam, seperti sepotong arang hangus yang diambil dari api. Dia tidak bisa melihat bentuk manusia. Tanpa banyak berpikir, Lin Bai dengan cepat mengeluarkan 6 harta, apakah itu Lei Longzu atau pedang Jiuk Xiao Yulei. Saat ini, semuanya diambil dan dibuang untuk melawan malapetaka guntur. Ledakan. Guntur yang memekakkan telinga, disertai dengan kekuatan yang mengguncang bumi, dilepaskan dari awan dan menghantam harta karun Lin Bai. Harta karun itu hancur, dan Dewa Guntur Yu Wei menghantam Lin Bai, dan melukai Lin Bai lagi dengan parah. Puncak Xianren yang duduk dan terlupakan terputus lagi, dan lapisannya menjadi lebih rendah. Untungnya, Lin Bai memiliki tubuh dari 5 elemen dan jantung pedang untuk melindungi hati dan jantungnya. Selama denyut jantungnya tidak rusak, jantungnya tidak hancur, dan bagian tubuh lainnya rusak, Lin Bai dapat pergi mencari harta karun lain untuk menyembuhkan dan membentuk kembali tubuhnya di masa mendatang. Cara kelima, masih ada 4 lagi. Aku akan mempertaruhkan segalanya bersamamu. Lin Bai bangkit dan mengeluarkan harta karun itu lagi dari tas penyimpanan. Setelah didesak oleh pengorbanan kekuatan roh, semua harta karun itu dibuang. Kali ini, alih-alih mengeluarkan 6 harta karun, Lin Bai membuang semua harta karun yang tersisa dari ritual itu, termasuk manik-manik naga petir, payung warna-warni, dan bahkan mengenakan pakaian peri Due. Lin Bai mengeluarkan semua harta karun itu. Setelah semuanya dikorbankan dan dimurnikan, total 25 harta karun tergantung di atas kepala Lin Bai, mekar dengan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Lin Bai merasa bahwa dia berada di akhir hidupnya. Cedera seriusnya telah merusak ladang ramuan dan ramuan sucinya, dan kekuatan spiritualnya dengan cepat menghilang. Dia harus mengubah taktiknya, memurnikan semua harta karun terlebih dahulu, dan kemudian mengendalikan harta karun untuk melawan perampokan guntur secara berkelompok. Kalau tidak, jika Lin Bai mengeluarkan harta karun satu demi satu, saya khawatir 2 perampok guntur terakhir akan datang. Tubuh Lin Bai tidak memiliki kekuatan spiritual untuk mengorbankan dan memurnikan senjata sihir. Bab 4243, setelah semua kesulitan muncullah kebahagiaan. Lin Bai mengenakan pakaian Duesian dan membuang semua harta karun di dalam cincin penyimpanan. Hanya banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya yang sedang berlari. 24 harta karun bersinar di langit di atas kepala Lin Bai. Pakaian abadi Due memiliki kekuatan yang lembut di tubuhnya. Saat itu, Lin Bai dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuh dari kantong penyimpanan. Dia menelan semua pil di mulutnya, menelan jiwa pedang, mempercepat pemurnian, dan memperbaiki tubuhnya yang rusak. Ledakan. Petir dari biru, mengguncang jutaan mil. Di awan hitam tebal di puncak Xianren, guntur merah yang tak terhitung jumlahnya datang dari tepi-tepi hitam, mengembun di atas kepala Lin Bai, dan berubah menjadi perampokan guntur kemarahan surga ke-6. Di bawah kendali pikiran Lin Bai, 6 senjata ajaib terbang dan bergegas menuju perampokan guntur. Namun, harta karun itu hancur, dan perampokan guntur pun pecah. Yu Wei memukul Lin Bai, dan Lin Bai dipukul dengan keras lagi. Batuk. Lin Bai terbaring di reruntuhan, rambutnya kusut, ditutupi dengan warna gelap, seperti arang dalam api, sangat malu. Namun, Lin Bai masih memiliki sedikit kehidupan yang tersisa. Selama dia masih hidup, luka-lukanya dapat disembuhkan. Ada 3 lagi. Lin Bai segera bangkit dan duduk bersila. Semua pil penyembuh di dalam tas penyimpanan telah diambil. Lin Bai tidak punya pilihan selain mengambil pil lainnya. Dia tidak dapat memastikan apakah itu pil penyembuh atau pil peningkatan kultivasi. Saat ini, dia menelan semuanya. Untungnya, kecepatan pemurnian menelan jiwa pedang sangat cepat. Dalam sekejap mata, pil-pil ini berubah menjadi kekuatan spiritual yang deras untuk memperbaiki meridian dan tulang yang terluka di tubuh Lin Bai. Ledakan. Kemarahan dan guntur surgawi ke-7 jatuh. Lin Bai bukan lagi seorang pria. Daging dan darahnya hampir terpotong-potong. Tangannya sama mengerikannya dengan kaki ayam yang terbakar. Lin Bai menatap tangan yang memegang erat, liontin giok penutup langit, sepasang mata yang ganas dan ganas berbinar dengan cahaya dingin di wajahnya yang gelap. Lin Bai sedang berpikir apakah akan menggunakan liontin giok untuk menghindari guntur. Namun, setelah menghindari perampokan guntur ini, semua upaya sebelumnya akan sia-sia.
Kali berikutnya, Lin Bai harus memulai dari perampokan guntur biasa dan mengalami kengerian perampokan guntur Tianu. Setelah dipikir-pikir lagi, Lin Bai melepaskan kekuatan menggunakan Liontin Giok untuk menutupi langit. Pada saat ini, guntur Tianu ke-8 jatuh. Suara gemuruh itu menyebar hingga jutaan mil, mengguncang langit dan bumi, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, beberapa sungai besar di sekitar Sekte Dewa Bulan Merah mengalir mundur, dan retakan terbuka di bumi, dan kekuatan penghancur bertahan di wilayah klan Dewa Bulan Merah. Di medan perang kota pegunungan Ciyue, Murong Tingzeng dan Liu Puyu dari klan Dewa Bulan Merah saling bertarung. Namun guntur ini datang, seluruh kota pegunungan Ciyue tampak berjuang keras, menjaga medan perang dari susunan mulai retak. Kota mulai runtuh dan rumah-rumah mulai retak. Dunia menjadi sunyi, dan dunia secara bertahap hancur. Semua pejuang di medan perang melihat sekeliling dengan linglung. Ada apa? Guntur yang sangat besar, ini bukan guntur biasa. Apakah itu seseorang yang menyeberangi perampokan? Namun, dilarang menyeberangi sungai di sekitar kota pegunungan Ciyue. Siapa yang begitu takut mati dan berani menyeberang di sini? Tidak, itu bukan di sini. Itu jauh dari kita. Itu seharusnya berada di daerah terlarang di belakang kota pegunungan Ciyue. Para prajurit di dalam dan luar medan perang tertarik oleh suara guntur. Bahkan Murongting dan Liu Puyu berhenti untuk berdiri di panggung pertandingan dan menatap ke langit. Asap mesiu yang merusak tertiup ke medan perang bersama angin, yang membuat semua prajurit kedinginan di punggung mereka. Di panggung pengamatan, Qin Yuyan dan Jiang Xuanzu bangkit satu demi satu, menatap ke arah duduk dan melupakan puncak abadi. Jejak keterkejutan dan kepanikan muncul di wajah kedua wanita itu. Ini bukan guntur dari kesengsaraan petir biasa. Setelah sedikit bermeditasi, Jiang Xuanzu berkata dengan lembut, saya telah membaca 9 kesengsaraan petir, tetapi saya belum pernah melihat guntur yang begitu kuat. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum masam, saya akhirnya mengerti mengapa sekte sangat menghargai King Luo. Jiang Xuanzu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah saudari seperguruan Qin tahu alasannya? Saya kira begitu. Qin Yuyan berkata sambil tersenyum, kakak perempuan Jiang telah dikurung di Gua Buddha abadi sepanjang tahun. Wajar saja kalau dia tidak tahu banyak tentang perampokan guntur ini. Perampokan guntur semacam ini seharusnya disebut perampokan guntur Tianu. Ketika pelaku utama melintasi perampokan, surga akan marah dan membunuh mereka. Selain itu, alasan kedua munculnya perampokan guntur Tianu adalah karena ada orang-orang Tuntian yang melintasi perampokan. Orang-orang dari klan Tuntian pasti akan mengarah ke petir surga. Maksudmu, saudara muda King Luo adalah anggota suku Tuntian? Qin Yuyan berkata sambil tersenyum masam, jika dia bukan anggota klan Tuntian, dia harus menanggung dosa keji surga, jika tidak, perampokan guntur Tianu tidak akan muncul untuk menghukumnya. Dalam kemarahan surga, jika kamu melewatinya, kamu akan dapat berenang di seluruh dunia dan terbang melewati 9 awan. Jika kamu tidak dapat melewatinya, kamu akan mati, dan memulai dari awal lagi. Baik Jiang Xuanzu maupun Qin Yuyan melihat ke arah puncak Xianren. Mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan harapan. Mereka juga ingin tahu apakah Lin Bai dapat menanggung bencana guntur. Sekarang banyak pertanyaan dalam pikiran Qin Yuyan mudah dipecahkan. Misalnya, mengapa Lin Bai membutuhkan begitu banyak harta perlindungan petir? Mengapa dia harus memilih untuk duduk dan melupakan puncak Xianren untuk menyeberangi perampokan? Sebelumnya, Qin Yuyan tidak bisa mengerti, tetapi sekarang, dia sama. Jika bukan karena begitu banyak harta karun pelindung petir, jika bukan karena duduk dan melupakan puncak Xianren, di mana dunia ini dapat menahan perampokan guntur Tianu. Ledakan. Guntur tumpul merobek gendang telinga Lin Bai. Guntur kemarahan surga ke-8 merampok dan menghancurkan 6 harta karun di tangan Lin Bai sekaligus, dan kemudian berhamburan. Yang terakhir. Lin Bai berdiri dari tanah dan menatap guntur ke-9 yang sedang terjadi di atas awan. Dia perlahan-lahan menunjukkan senyum, karena dia memiliki sedikit keyakinan di dalam hatinya dan merasa bahwa dia dapat membawa guntur ke-9. Bagaimanapun, pakaian peridoi dan payung warna-warni belum digunakan, dan ada 5 harta karun pelindung petir lainnya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menahan perampokan guntur. Selama kupu-kupu itu memecahkan kepompong, itu akan menjadi bencana. Setelah setengah dering, petir ke-9 perampokan guntur Tianu jatuh, 5 harta karun terbang bersama untuk menahan sebagian besar kekuatan, dan bidang tao payung harta karun warna-warni hancur dan berubah menjadi abu terbang.
Kesembilan perampokan guntur jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Setelah menghancurkan payung berwarna-warni, ia mengenai Lin Bai. Pada saat ini, pakaian Duer Xian bermekaran penuh dan melindungi tubuh Lin Bai. Meskipun ia dilindungi oleh pakaian abadi Due, Lin Bai masih merasakan sakit yang tajam. Guntur-guntur menjarah tubuhnya dan menghancurkan 5 organ dalam dan 8 meridian di tubuh Lin Bai. Kesadaran Lin Bai berangsur-angsur menghilang. Ketika Lin Bai merasa bahwa rohnya dengan cepat ditembus ke gerbang hantu oleh aturan langit dan bumi, guntur merampoknya selesai. Bab 4244, Istana Surgawi. Dewa dan Buddha. Awan petir berjarak 90 juta mil. Ah, ah, ah. Lin Bai mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, membuat dunia bergejolak dan hutan pegunungan menjadi suram. Kesembilan kesengsaraan petir menghantam tubuh, dan Due Xianyi menahan kesengsaraan petir. Setelah setengah tarikan napas, kekuatan kesengsaraan petir dapat menghilang, meninggalkan lubang besar di Due Xianyi di depan dada Lin Bai. Due Xianyi telah setengah hancur oleh kesengsaraan petir. Namun, Lin Bai tidak berminat untuk mengurus apakah Due Xianyi masih lengkap atau tidak, dan apakah ia perlu membayar biaya kompensasi lainnya untuk Paviliun Qin. Saat ini, Lin Bai hanya peduli apakah ia telah melewati kesengsaraan petir. Lin Bai berdiri gemetar dari tanah dan menatap ke langit. Awan petir yang menutupi langit mulai menghilang. Awan gelap pada semua makhluk hidup menghilang. Langit dan bumi sekali lagi menjadi jernih dan damai. Terlalu menyedihkan untuk duduk dan melupakan puncak Xianren. Di bawah 9 amarah dan guntur surgawi, puncak Xianren yang awalnya menjulang tinggi kini telah menjadi bukit kecil yang polos, tidak lagi megah dan agung. Aku menang. Lin Bai jatuh ke tanah dengan senyum bahagia di bibirnya. Bencana guntur biasa, bencana guntur Tianu. Kesengsaraan guntur Lin Bai telah berakhir. Tepat ketika Lin Bai merasa bahwa kesusahan gunturnya telah berakhir, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada reaksi dari sendan dan jiwa pedang yang melahap tubuhnya. Menurut aturan langit dan bumi, setelah seorang prajurit melewati kesusahan guntur, roh seni bela diri dan ramuan dewa akan saling menyatu dan membentuk buah Tao. Tetapi sekarang kesusahan guntur Lin Bai telah berlalu, melahap jiwa pedang atau menelan jiwa pedang, dewa dan atau dewa dan, tidak ada tanda-tanda transformasi. Ini tidak dapat membantu tetapi membuat Lin Bai ragu-ragu, diam-diam mengerutkan kening. Ledakan. Pada saat itu, ledakan guntur membuat Lin Bai kedinginan. Lin Bai menatap langit lagi. Awan guntur-guntur Tianu tiba-tiba berkumpul lagi dan menyebar hingga jutaan mil. Surga akan membunuhku. Mengapa? 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 Aku telah melewati petir. Mengapa aku harus datang lagi? Apakah kau harus membunuhku sebelum kau menyerah? Mata Lin Bai putus asa dan hatinya seabu-abu kematian. Perampokan guntur Tianu muncul kembali, tetapi Lin Bai tidak memiliki harta perlindungan petir lainnya. Bahkan Due Xianyi hancur setengahnya. Jika perampokan guntur Tianu terulang lagi, hanya ada satu cara untuk mati menunggu Lin Bai. Tidak, kau bukan petir. Tiba-tiba, Lin Bai melihat badai petir ini. Kali ini, awan guntur lebih luas dan meliputi wilayah yang lebih luas daripada perampokan guntur Tianu. 9.000 mil, hanya 9.000 mil guntur biasa, batas guntur. Langit marah dan guntur dirampok, dan awan guntur berjarak 90.000 li. Kali ini, badai petir berkumpul di sini, menutupi langit dan menutupi langit, membentang tanpa batas, hampir menghubungkan ujung utara dan selatan langit dan bumi. Dan di atas awan guntur, bukan awan gelap tebal, Lin Bai tampaknya melihat awan guntur, ada objek lain. Di awan guntur, banyak awan guntur berkumpul menjadi bentuk manusia, seperti seorang prajurit yang duduk di awan, memancarkan gelombang kekuatan yang kuat. Sosok-sosok ini tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi mereka memberi orang perasaan martabat yang tak tertandingi. Ketika mereka menatapnya, Lin Bai harus menundukkan alisnya dan menjauhkan matanya, dan tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Ini adalah mata Lin Bai secara bertahap menunjukkan warna kengerian. Dengan perampokan guntur Tianu ke-9 turun, setelah awan guntur bubar, pemimpin bulan merah dan leluhur yang Lou akhirnya menghela napas lega. Sepertinya bencana guntur sudah berakhir. Melihat awan petir yang bertebaran, leluhur tua yang Lou berkata dengan suara rendah, sayang sekali duduk dan melupakan puncak abadi. Setelah pertempuran ini, saya tidak tahu berapa tahun lagi akan pulih. Pemimpin bulan merah berkata dengan suara rendah, leluhur, orang ini telah melewati bencana petir Tianu.
Saya akan segera pergi dan menangkapnya. Bagaimanapun, dia adalah anggota klan Tuntian. Jika kita menyerahkannya kepada klan Dewa Raksasa, kita bisa mendapatkan banyak sumber daya kultivasi untuk Sekte Dewa Bulan Merah. Mungkin ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk melampaui Sekte Bulan Jahat. Leluhur tua Yang Lou menyipitkan matanya, klan Tuntian. Yang Lou tidak memperhatikannya. Meskipun Protos Raksasa memerintahkan Tian Wanji untuk memburu klan Tuntian, itu tidak akan ditoleransi. Namun, ada jarak yang jauh antara kerajaan iblis dan dunia roh, dan dunia jahat dan dunia roh tidak cocok selama beberapa generasi. Apakah benar-benar perlu bagi para pejuang kerajaan iblis untuk mematuhi perintah Protos Raksasa? Tahukah kamu, jika para pendekar dari kerajaan iblis kembali ke dunia roh, para Protos Raksasa juga akan ikut berperang untuk menghadapi dunia iblis. Sebagai seorang pendekar dari klan Tuntian yang selamat dari bencana guntur, potensinya hampir tak terbatas. Orang-orang Tuntian yang selamat dari bencana guntur tidak akan pernah terikat oleh aturan langit dan bumi. Para pemiliknya memiliki potensi dan masa depan yang hampir tak terbatas, dan bahkan dapat mencapai tingkat tertinggi langit dan bumi. Jauh lebih baik mendapatkan dukungan dari klan Tuntian daripada mendapatkan bantuan dari para Protos Raksasa. Namun, ada juga risiko dalam melakukannya. Jika Dewa Raksasa mengetahui bahwa klan Dewa Bulan Merah melindungi orang-orang Tuntian, kemarahan klan Dewa Raksasa bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh klan Dewa Bulan Merah. Setelah memikirkannya, leluhur tua Yang Lou berkata, "Tuan, jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda harus mengaturnya dengan benar. Jangan biarkan orang ini melarikan diri dari Sekte Dewa Bulan Merah. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan." Wajah pemimpin Bulan Merah itu bermartabat. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia mengangguk dengan berat. Dia juga mengerti bahwa jika Sekte Dewa Bulan Merah bermaksud menangkap orang-orang Tuntian, jika mereka telah menangkap mereka, akan mudah untuk mengatakan bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka akan membiarkan orang-orang Tuntian melarikan diri. Dendam orang-orang Tuntian yang selamat dari bencana guntur Tianu tidak akan dapat melawan. Yakinlah. Sekte Palem Bulan Merah dengan sungguh-sungguh menjawab bahwa Sekte Palem Bulan Merah akan segera duduk dan melupakan puncak abadi. Namun saat ini, langit yang semula cerah antara langit dan bumi, sekali lagi mengumpulkan badai petir, gemuruhnya terus bergema di telinga. Master Bulan Merah berhenti dengan tergesa-gesa dan melihat perubahan langit dan bumi, dan berseru, "Leluhur, ini." Menatap leluhur tua Yang Lou, awan petir itu tak terbatas dan menyebar ribuan mil jauhnya. Itu hampir memperluas sebagian besar wilayah Sekte Dewa Bulan Merah, dan bahkan kota pegunungan Ciyue berada di bawah perampokan guntur. Di atas awan guntur, sebuah sosok berdiri di awan, yang tidak nyata dan indah, tetapi sangat megah. Langit begitu kuat sehingga membuat dunia takut. Setelah sosok-sosok ini, Anda dapat samar-samar melihat banyak awan guntur yang berkumpul menjadi bentuk istana, seperti negeri dongeng yang tergantung di Bima Sakti dari 9 awan. Ini adalah kediaman para abadi. Dalam sosok-sosok di awan guntur, beberapa orang memegang debu dan memegang segel jalan. Beberapa duduk bersila dan melafalkan suara Buddha. Beberapa menunggangi naga, dan beberapa memperlihatkan tubuh bagian atas mereka setiap bayangan berbeda, tetapi hal yang sama adalah bahwa mereka semua memancarkan kekuatan yang melampaui semua makhluk hidup. Tiangong, Buddha abadi 90 juta mil guntur. Ini adalah petir tertinggi. Leluhur tua Yang Lou hampir menggigil dan mengucapkan 4 kata perampokan guntur tertinggi. Keluarnya 4 kata membuat Master Bulan Merah dan sekelompok leluhur Sekte Dewa Bulan Merah menggigil dan ternganga. Bab 4245 Kesengsaraan Guntur Tertinggi. Ini adalah petir tertinggi. Leluhur tua Yang Lou mengepalkan tinjunya dan berkata dengan linglung. Anjing hitam di sekitarnya awalnya adalah makhluk psikis. Dia sudah merasakan perampokan petir yang luar biasa dan takut untuk menyusut di sisi Yang Lou dan menggigil. Yang tertinggi akan lahir. Yang Lou langsung melihat sosok samar di puncak abadi. Saat itu, dia melihat sosok itu telah berdiri dari tanah dan perlahan melayang di udara, berdiri dengan bangga di atas perampokan petir yang akan jatuh. Lari. Tuan, segera perintahkan agar para pengikut Sekte Dewa Bulan Merah dan seniman bela diri di kota pegunungan Bulan Merah segera mundur dari bawah awan petir. Kamu hanya punya waktu setengah jam. Setelah setengah jam, guntur tertinggi akan jatuh, dan tidak akan ada makhluk hidup dalam jutaan mil ini.
Setelah Yang Lou selesai berbicara, dia mengambil anjing hitam yang menggigil di kakinya dan menghilang di tempat yang sama. Tuan, beri perintah dengan cepat. Setelah beberapa leluhur lainnya mengucapkan sepatah kata, seperti Yang Lou, mereka menghilang di tempat. Ketika pemimpin bulan merah menoleh ke belakang, beberapa leluhurnya telah melarikan diri. Dia tercengang. Dia juga segera menggunakan metode tubuhnya untuk melarikan diri di bawah kedok perampokan guntur, dan pada saat yang sama, dia berkhotbah kepada para pengikut Sekte Dewa Bulan Merah untuk segera mundur. Di puncak bulan merah yang besar, banyak pengikut internal dan eksternal dari Sekte Dewa Bulan Merah, apakah mereka yang tertutup atau menonton perang, telah menerima perintah dari pemimpin sekte saat ini. Di puncak bulan merah, orang-orang seperti belalang terbang keluar dan langsung menuju ke langit. Ada apa? Bagaimana dia tiba-tiba memerintahkan kita untuk mundur dari puncak bulan merah? Ayo cepat. Kali ini, pemimpin menggunakan susunan perlindungan gunung untuk mengirimkan suara. Jelas, itu sangat penting dan tidak dapat ditunda. Banyak prajurit dengan wajah bingung berjalan keluar dari puncak bulan merah dan melihat ke atas. Perampokan guntur, yang berisi kekuatan luar biasa di atas kepalanya, berada dalam jangkauannya. Banyak prajurit yang ketakutan dan duduk di tanah, ini adalah. Apakah ini perampokan gunturku? Sialan. Apakah aku benar-benar brengsek? Apakah perampokan guntur begitu kuat? Idiot. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Ini jelas perampokan guntur milik orang lain, tetapi area yang dicakup oleh perampokan guntur terlalu luas. Tidak heran pemimpin ingin memerintahkan kita untuk mundur. Aku tidak tahu saudara senior mana dari klan Dewa Bulan Merah yang melintasi perampokan. Perampokan guntur begitu luas. Di bawah awan guntur, para murid yang terbang keluar dari puncak bulan merah, seperti belalang, langsung keluar dari perampokan guntur. Kota pegunungan Ciyue, medan pertempuran. Murong Ting dan Liu Puyu sudah tidak punya tangan lagi. Seperti prajurit lainnya, mereka berdua berdiri di panggung pertandingan dan menatap langit. Tiba-tiba, langit di atas medan pertempuran menjadi cerah, tetapi tiba-tiba awan petir menjadi tebal, dan kekuatan yang mengerikan keluar dari perampokan guntur. Ini perampokan guntur. Ada apa? Siapa yang berani menyeberang ke sini? Apakah kamu ingin mati? Tidakkah kamu tahu bahwa kota Gunung Ciyue tidak dapat dirampok? Di medan perang, yang kuat segera berteriak. Tepat pada saat ini, suara pemimpin Sekte Dewa Bulan Merah keluar, dengarkan semua prajurit di kota Gunung Bulan Merah, segera mundur ke timur dan mengungsi di bawah guntur. Jika kamu membuat kesalahan, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Begitu suara pemimpin Sekte Dewa Bulan Merah datang, sebagian besar dari mereka menatap para prajurit di atas langit dan melihat para pengikut Sekte Bulan Merah terbang di atas kota seperti belalang. Apakah ini suara dari penguasa Dewa Bulan Merah? Mari kita mundur. Bagaimana dengan kontesnya? Apakah kamu masih punya kontes? Itu lebih dari sekadar kentut. Nyawaku hampir habis. Lihat, itu murid dari Sekte Dewa Bulan Merah. Ya Tuhan, banyak sekali. Apakah mereka semua terbang keluar dari puncak bulan merah? Semua murid Sekte Dewa Bulan Merah telah melarikan diri, jadi mari kita lari. Pada saat berikutnya, jutaan pejuang yang berkumpul di medan perang bangkit dan menuju ke tenggara. Untungnya, pemimpin Sekte Dewa Bulan Merah memerintahkan untuk menutup barisan penjaga kota di kota pegunungan Bulan Merah. Kalau tidak, jika ada barisan yang begitu besar, mereka tidak akan pernah bangkit dari langit. Di Tenggara Ciwu, ada banyak murid yang pergi ke kota bulan, dan mereka yang pergi ke bulan sama banyaknya dengan mereka yang ada di bulan. Saya khawatir banyak seniman bela diri tidak dapat melihat pemandangan seperti itu dalam hidup mereka. Dalam sekejap mata, seluruh kota pegunungan Ciyue menjadi kota kosong. Tentu saja, ada juga beberapa prajurit yang tidak takut mati, tetapi tetap tidak lari. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, Qin Yuyan mengerutkan kening dan berkata, perampokan guntur Tianu telah jatuh 9 kali. Menurut kebenaran, perampokan gunturnya telah berlalu. Mengapa perampokan guntur muncul lagi? Jiang Xuanzu terbang melewati kerumunan, menatap badai petir kedap udara di atas kepalanya, dan berbisik, saya khawatir itu bukan perampokan guntur Tianu. Qin Yuyan mengerutkan kening dan berkata, ini bukan petir. Perampokan guntur apakah yang akan terjadi? Jiang Xuanzu menatap Qin Yuyan dengan linglung. Qin Yuyan mengerutkan kening dan memikirkannya. Saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Dia berkata dengan satu suara, kesengsaraan guntur tertinggi.
Namun, Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan menggunakan metode mereka satu demi satu. Qin Yuyan mengeluarkan senjata ajaib penghindaran. Keduanya melesat keluar puluhan juta mil dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi mereka masih belum mencapai tepi perampokan guntur. Mereka harus menggigit gigi dan terus bergerak maju. Hanya setengah jam kemudian, kedua gadis itu menjadi pucat dan mencapai tepi perampokan guntur dengan terengah-engah. Selain perampokan guntur, Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan melihat bahwa ada sekelompok orang yang telah tiba di sini. Mereka adalah sekelompok leluhur yang kuat dari Sekte Dewa Bulan Merah. Mereka melihat awan guntur dan wajah mereka bermartabat. Keponakan Yuyan, kemarilah. Ketiga tetua mengangkat tangan untuk menyambut Qin Yuyan dan Jiang Xuanzu. Tiga tetua, ini. Setelah Qin Yuyan lewat, dia tidak sabar untuk bertanya kepada tiga tetua apakah ini adalah kesengsaraan petir tertinggi. Namun, saat Qin Yuyan membuka mulutnya, tiga tetua itu melirik Qin Yuyan sekilas. Hanya tatapan lembut di matanya saja, Qin Yuyan mengerti maksud dari tiga tetua itu. Diamlah. Tiga tetua itu tersenyum melihat Lei Yun, mulutnya, senyumnya tidak bisa tidak terlihat. Tiga tetua itu mengerti bahwa selama Lin Bai selamat dari kesengsaraan petir tertinggi, Lin Bai akan menjadi pedang tajam bagi Sekte Iblis Abadi untuk memanjat puncak Sekte Iblis. Terlebih lagi, pedang ini sangat tajam dan dapat menembus semua pertahanan dunia iblis. Pada saat itu, dunia kejahatan harus merangkak di kaki iblis abadi, menggigil. Qin Yuyan dan Jiang Xuanzu berdiri di samping tiga tetua dalam diam. Pada saat yang sama, para tetua Sekte Iblis Abadi lainnya juga menghitung murid-murid lainnya. Untungnya, dalam waktu setengah jam, itu sudah cukup bagi semua murid untuk melarikan diri dari petir. Lihatlah baik-baik, berapa banyak orang yang tidak akan pernah melihat kesengsaraan petir. Dalam sejarah dunia iblis, kesengsaraan petir tertinggi hanya muncul 2 kali, ini adalah yang ketiga kalinya. Ketiga tetua berbisik kepada para murid Sekte Iblis Abadi.